Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dari Prodi Sistem Informasi Universitas Ibrahimi dengan NIM 2019-502037. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan bisnis penerimaan santri baru di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo menggunakan Bizagi Modeler. Tahapan pertama ialah pendaftar mengambil kartu antrian. Setelah mengambil kartu antrian, lalu menuju ke bagian screening untuk menunggu panggilan, lalu melakukan tes rapid antigen. Setelah dinyatakan negatif, santri menuju ke bagian kesehatan, lalu melakukan tes urin. Di bagian ini ada prosesnya. Untuk santri putra, langsung menuju ke tes urin bebas narkoba, lalu menunggu hasilnya. Jika dinyatakan negatif, maka santri akan dipulangkan. Jika dinyatakan negatif, maka santri akan memverifikasi data, lalu menuju ke bagian input data. Untuk bagian putri, untuk SLTA ke atas tidak usah melakukan tes kehamilan, langsung menuju ke tes urin bebas narkoba, lalu menunggu hasilnya. Jika dinyatakan positif, maka akan dipulangkan. Jika dinyatakan negatif, maka santri akan memverifikasi data, lalu menuju ke bagian input data. Untuk santri putri SLTA ke atas, maka melakukan tes kehamilan. Jika dinyatakan positif, maka akan dipulangkan. Jika dinyatakan negatif, maka santri akan melakukan tes urin bebas narkoba. Setelah menunggu hasilnya, maka akan diumumkan apakah negatif atau positif. Jika positif, maka akan dipulangkan. Jika negatif, maka akan memverifikasi data, lalu menuju ke bagian input data. Setelah melakukan tes kesehatan, santri akan menuju ke bagian input data. Di sini santri akan ditanyakan apakah menggunakan jalur online atau tidak. Jika menggunakan jalur online, maka santri hanya mengisi formulir, lalu mencetak rekomendasi dan perjanjian. Jika tidak menggunakan jalur online, maka harus memverifikasi data terlebih dahulu. Di bagian ini ada subprosesnya. Di bagian ini santri akan memberikan berkas pendaftaran, lalu petugas akan memeriksa atau mengecek berkas-berkasnya. Lalu ditanyakan apakah santri bersama orang tua kandung atau tidak. Jika bersama orang tua kandung, maka langsung memverifikasi data dan mencetak rekomendasi serta perjanjian. Jika tidak, maka harus menunjukkan surat kuasa, lalu memverifikasi datanya serta mencetak rekomendasi dan perjanjian. Setelah itu, santri mencetak surat rekomendasi dan surat perjanjian pengasuh. Setelah itu menuju ke bagian asrama. Di sini santri akan menentukan kamarnya serta NIS-nya. Setelah menentukan kamar, santri akan menuju ke bagian administrasi untuk membayar administrasi serta utap. Setelah membayar utapnya, santri akan menuju ke bagian kesekretariatan. Di sana santri akan membuat KTS dan KK, lalu mencetak KTS dan KK tersebut. Setelah mencetak KTS dan KK, santri harus mendaftar sekolah terlebih dahulu. Di sini ada bagian subprosesnya. Santri diwajibkan mendaftar madrasah terlebih dahulu. Setelah mendaftar, santri melakukan tes tulis dan tes lisan, lalu menunggu hasilnya. Jika diterima, maka mendaftar. Jika tidak, mengetes ulang kembali. Setelah diterima, santri harus mendaftar sekolah sore atau sekolah umum. Di sini akan melakukan tes tulis dan tes lisan dan menunggu hasilnya. Jika telah keluar, maka akan diberikan kwitansi. Setelah mendaftar sekolah, santri akan menuju ke bagian pengasuh. Di sana kita akan melakukan perjanjian dan sowan kepada pengasuh. Baik, setelah ini saya akan mensimulasikan pemodelan ini. Di sini saya sudah memberikan batasan maksimal dan minimalnya. Untuk sehari saya membatasi 50 orang dan minimalnya 15 orang. Langsung saja kita run dan start. Kita tunggu berapa orang yang sudah selesai prosesnya.
ini kita bisa melihat berapa orang yang diterima dan selesai melakukan validasi data. Setelah itu, santri bisa kembali ke asrama dan melakukan aktivitas. Nah, inilah pemodelan dari bisnis penerimaan santri baru pada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Saya kira cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.